Jika dalam kesempatan kali ini awali kajian khusus setelah bulan Ramadan dan malam ini adalah puasa ini berdua saat kembali yang kita laksanakan setiap hari Rabu dengan baik kita kembali dan acara yang kembali disesuaikan dengan karena itu masih dalam kalau sudah sepakat sama hari ini awal amin insyaallah kita amal ibadah kita kemarin dan ini juga doa Allah wa iyyakum ini Allah Subhanahu dan semua orang-orang yang baik dan baik serta dapat ini antara dari mewakili dari Diplom dan insyaallah kami ucapkan juga terima kasih kepada kita fasilitasi. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Baik, alhamdulillah jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di kajian serial hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita sekarang masih di hadis yang ke-31 ya. Yang lama. Ya. Kita di hadis yang ke-31. Sudah 31 hadis ya kita berjalan. Ya, ada 42 hadis terkait dengan zuhud ya. Zuhud dan kami menyapa seluruh penonton dari yang offline di sini juga yang online mungkin di YouTube di Kabupaten Belitung, dan mengucapkan saya secara pribadi ya taqabbalallahu minna wa minkum sholihul amal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima segala amalan-amalan kita pada Ramadan. Nah, kita akan bahas lanjutan dari hadis tentang zuhud ini karena kemarin sempat terpotong karena Idul Fitri ya dan puasa. Hadisnya masih kita lanjutkan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Nah, itu hadisnya, potongan hadisnya. Kita kemarin sampai kepada tingkatan-tingkatan zuhud ya. Tingkatan zuhud, karena banyak di antara kita yang salah persepsi terkait dengan zuhud ini. Seakan-akan zuhud itu bagi sebagian orang menganggap bahwa zuhud itu tidak perlu dunia ya. Zuhud itu ya apa adanya. Zuhud itu nggak memerlukan fasilitas yang penting ibadah saja gitu ya. Nah, padahal tidak begitu. Kalau kita pelajari terkait dengan zuhud ini, bahkan Imam Ahmad kemarin kita sampaikan, beliau membagi zuhud ini menjadi 3 bagian, 3 tingkatan.
Yang pertama yaitu meninggalkan yang diharamkan. Pertama ya, meninggalkan yang diharamkan, dan ini termasuk dalamnya israf. Maka ini zuhud tingkatan orang awam. Nah, ini bagi kita mungkin ada sebagian yang berada pada level ini. Jadi kalau kita baru bisa meninggalkan yang haram dan yang israf berlebih-lebihan, maka itu masuk bagian baru pada tingkatan zuhud tingkat awam. Ya, pemula atau orang umum. Nah, tingkatan berikutnya yaitu ketika seseorang bisa meninggalkan yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan, bukan lagi yang haram, boleh, mubah, buah saja. Kita mau banyak rumah, kita mau banyak mobil, kita mau banyak investasi tanah, kita mau banyak investasi emas. Boleh itu, boleh saja, tidak apa-apa. Tapi jika kita bisa meninggalkannya, maka ini adalah zuhud khos, atau khawas ya maknanya, yaitu orang-orang khusus. Nah, berikutnya tentunya tingkatan level tertinggi, yaitu ketika seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang ketika itu memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia itu makomnya makom arifin. Pokoknya apa yang bisa memalingkan dari Allah dia tinggalkan, dia tinggalkan, dia tinggalkan. Nah, kita masih belajar ya. Mungkin sebagian dari kita pada level pertama dan level kedua. Tapi sangat berat sekali untuk sampai pada level yang ketiga nih, ya. Kayak Umar bin Khattab, kita lihat contohnya ya, dia mau akobah dirinya, menghukum dirinya ketika dia terlambat sholat karena kebunnya diinfakkan. Nah, kita belum bisa. Lambat sholat gara-gara nonton TV disedekahkan misalnya. Kan? Terlambat sholat gara-gara buka YouTube, HP-nya disedekahkan. Nah, belum bisa kita ya. Nah, ya. Baik. Gara-gara bininya misalnya, kalau ya, gara-gara istrinya misalnya, istrinya terlambat sholat, istrinya sedekahkan, enggak juga ya. Itu sudah keterlaluan ya, bukan seperti itu ya. Jadi berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini dia bagian kedua. Tadi zuhud karena Allah, maka kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fi ma 'indan nas. Yuhibbukan nas. Kalau yang pertama disukai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ketika kita bisa zuhud dengan apa yang dimiliki orang lain, apa yang menjadi hak orang lain yang mungkin kita tidak memilikinya, maka pasti kita akan disukai manusia. Ya. Nah, tentunya jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kita manusia kebanyakan tidak ingin apa yang kita miliki itu diambil orang lain kan? Ya, tidak mau kan diambil oleh orang lain. Sebaliknya begitu juga ketika orang lain memandang kita. Ya. Nah, jangankan misalnya hal yang besar, misalnya kita punya HP. Kita punya HP, orang memandang melihat HP kita ya. Orang lihat HP kita kan, kita lagi buka HP nih, orang lihat HP kita. Tidak nyaman kan dalam hati kita kan? Ngapu-ngapu juga orang ini ngeliat HP aku gitu kan. Nah, itu yang mudah ya. Begitu juga mungkin sebaliknya ketika orang lain memandang kita. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Nah, ini terkait dengan wazhad fi ma 'indan nas ini. Ketika kita memandang zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Yang pertama tentunya ya, kita jangan iri. Bahkan kita bisa mungkin ya membalikkannya dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Yang pertama, karena banyak tentunya di antara kita, artinya kalau misalnya kita melihat nikmat yang didapatkan oleh orang lain, yang kita merasa iri dengan itu, berarti nufus kita, jiwa kita harus diperbaiki. Ya, diperbaiki, harus latihan lagi. Latihan bagaimana kita bisa menerima kesuksesan orang lain. Ya, kita kan sering ngeliat, sekarang kan itu baru ini kan misalnya pemilihan kepala desa misalnya sekarang yang baru ya, banyak kepala desa terpilih. Nah, misalnya yang salah satu kepala desa itu memang kita tidak suka gitu. Nah, bagaimana kita bisa menerima? Nah, itu namanya jangan sampai kita iri apa yang didapatkan oleh orang lain. Bahkan mungkin sebaliknya kita doakan semoga jadi yang amanah ya. Semoga bisa bermanfaat untuk umat. Nah,
Kalau kita belum bisa, nah berarti kita belum zuhud. Belum zuhud berarti kita masih memiliki sikap yang kalau lebih parah, yang paling parah itu nanti ke tingkat hasad namanya. Hasad itu ini berbahaya. Hasadnya sudah pada level ingin menghilangkan nikmat orang lain. Ya. Nah, kalau yang dalam hati sih masih mungkin orang lain tidak tahu ya. Atau mungkin sudah sampai level lumazatil lumazah diungkapkan dengan yang lain misalnya, dengan ditulis dan sebagainya. Itu juga bagian dari iri hati kita kepada orang lain ya. Nah, atau dalam level tinggi wa iyyakum bil hasad kata Rasulullah. Hati-hati dengan perbuatan hasad. Iri, dengki yang sampai pada level ingin menghilangkan nikmat orang lain. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Karena hasad ini bisa memakan amal-amal kita, menghabiskan amal-amal kita, menghanguskan amal-amal kita sebagaimana api memakan kayu. Nah, ini bahaya. Nah, jadi kalau kita bisa untuk mengkontrol, mengendalikan hati kita, senantiasa memperbaiki nufus jiwa kita. Kadang-kadang ada muncul ada tapi kita sadar itu salah gitu ya. Kita sadar salah. Oh, ini harus diperbaiki. Tidak boleh ini. Nah, itu alhamdulillah itu bisa. Itu ya, latihan terus sehingga lama kelamaan kita akan bisa untuk mengkontrol jiwa kita ketika melihat nikmat orang lain, maka dia akan memperbaiki diri. Oh, hilang dia. Itu bagian dari zuhud terhadap manusia. Karena tentu kita kembalikan kepada zuhud kepada manusia. Orang yang senantiasa tidak suka dengan orang lain, bahkan dia sampai keluarkan, sampai dia bicarakan, orang itu membacanya, orang yang tidak kita suka itu membacanya, tentu orang itu tak akan sukai orang lain kan. Nah, jadi orang yang obsesinya banyak misalnya, kemudian tahu oleh orang lain, nah tentu orang itu tidak akan disukai oleh orang lain. Ini hubungannya ketika kita zuhud kepada manusia, kita akan dicintai orang lain. Ya, nah, baik. Berikutnya menyadari bahwa masing-masing orang itu ada rezekinya, ada kadarnya, ada ketentuannya. Rezeki kita tidak akan tertukar. Kemudian apa yang dihasilkan dimiliki oleh orang lain itu memang sudah menjadi takdirnya, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyadari ini, ya, maka kita akan bisa tadi mengkontrol hati kita. Kadang pun kita ini ini tadi ya kembali ke atas lagi bahwa